أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Sadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau bersabda, barang siapa yang tambah ilmunya sementara ia tidak bertambah zuhud, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali tambah jauh. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-kawakibu amanul li ahli samai fa idan tatharat kana al-qada'u ala ahli sama wa ahlu baiti amanul li ummati fa idza zala ahlu baiti kana al-qada'u ala ummati wa ana amanul li ashabi fa idza dhahabtu kana al-qada'u ala ashabi wal jibalu amanul li ahli al-ardi fa idza dhahabat kana al-qada'u ala ahli al-ardi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau bersabda, satu, bintang-bintang itu adalah keselamatan bagi penghuni langit atau malaikat. Apabila bintang-bintang itu berjatuhan,
maka ketetapan Allah atau bencana menimpa penghuni langit. Yang kedua, keluarga rumahku adalah keselamatan bagi umatku. Apabila keluarga rumahku lenyap, maka ketetapan Allah atau bencana akan menimpa umatku. Yang ketiga, aku adalah keselamatan bagi para sahabatku. Apabila aku mati, maka bencana akan menimpa para sahabatku. Yang keempat, gunung itu adalah keselamatan bagi penduduk dunia. Apabila gunung-gunung itu lenyap, maka bencana akan menimpa penduduk dunia. Silahkan nanti dilihat tentang ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini. Surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 157. Mudah-mudahan kita dengan sabar dan sholat kita bisa menghadapi seluruh ujian ini sehingga kita bisa lulus. Dan juga surat Al-Baqarah ayat 45, 46. Dan juga marilah kita umat yang ada di bumi ini segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayatnya ayat 30 sampai 41. Dan solusinya supaya kita selamat dunia akhirat, surat 70 namanya surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah kami hadir kembali dari bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik Jatim Indonesia untuk menyapa diri-diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan seluruh umat yang hatinya mati Allah hidupkan dengan hidayah al-Islam. Mudah-mudahan mereka mampu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kita seluruh umat yang hatinya masih sakit, yang masih biasa berkata dusta, yang masih biasa mengingkari janji-janjinya, yang masih biasa berkhianat atas amanat yang diterimanya. Dengan doa-doa kita, mudah-mudahan mereka mampu berhijrah, mendapatkan hidayah taubatan nasuha, sehingga dia bisa senantiasa berkata yang jujur, menepati janji-janjinya dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan umat Islam mampu untuk bersaudara dengan umat Islam yang lainnya walaupun berbeda organisasinya. Mudah-mudahan semuanya disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 102 sampai ayat 200. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mempersatukan umat Islam ini sehingga bumi kita NKRI ini mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman, dan apabila dia berbuat maksiat
Mudah-mudahan cepat bertaubat sehingga bisa selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisa dibaca nanti di surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Kajian kita di surat Ali Imran ayat 64. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, agar mengajak ahli kitab, yaitu umat Yahudi dan Nasrani, untuk berdialog secara adil dalam mencari asas-asas persamaan dari ajaran yang dibawa rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan maksud ajakan itu, yaitu agar mereka tidak menyembah selain Allah yang mempunyai kekuasaan yang mutlak, yang berhak menciptakan syariat dan berhak menghalalkan dan mengharamkan serta tidak mempersekutukannya. Jadi para nabi dan para rasul diberikan kitab-kitab suci, ya, umat-umatnya semuanya hendaknya memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya. Nanti bisa dilihat di surat 30 ayatnya 30 sampai 41. Ayat ini mengandung tauhid uluhiyah bagi Allah, yaitu keesaan Allah seperti tersebut dalam firman-Nya, alla na'buda illallah, bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Surat Ali Imran ayat 64. Sifat tauhid rububiyah dalam firman-Nya, yaitu keesaan dalam mengatur makhluknya. Wala yattakhidha ba'duna ba'don arbabam min dunillahi, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Surat Ali Imran ayat 64. Ketentuan ini disepakati oleh semua orang dan dapat dibuktikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa agama tauhid. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, seperti dalam kitab Taurat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya Tuhan adalah sembahanmu, kamu tidak mempunyai sesembahan lain di sisiku. Jangan kamu membuat pahatan patung, dan jangan membuat gambaran apapun juga dari apa saja yang terdapat di langit dan di bumi, maupun yang terdapat di dalam air. Jangan kamu bersujud kepada patung-patung dan gambar-gambar, serta jangan menghambakan diri kepadanya. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa ajaran seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, sebagai nabi penutup, beliau diutus dengan membawa ajaran yang sama. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyumu. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Surat Al-Baqarah 255. Kesimpulan dari ajakan tersebut ialah muslimin dan ahli kitab sama-sama meyakini bahwa alam ini termasuk ciptaan Allah
yang Maha Esa. Dialah yang menciptakan dan mengurusnya, dan dialah yang mengutus para nabi kepada mereka untuk menyampaikan keterangan-keterangan tentang perbuatan yang diridhoi dan yang tidak diridhoi. Bisa dilihat nanti yang diridhoi Allah surat Al-Baqarah 1-5. Yang tidak diridhoi Allah Al-Baqarah ayat 6-20. Dan juga fahami surat Al-Fatihah surat ke-1 ayat 1 sampai ayat 7. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau mengajak ahli kitab agar bersepakat untuk menegakkan prinsip-prinsip agama, menolak hal yang meragukan, yang bertentangan dengan prinsip agama. Maka apabila orang Nasrani mendapatkan keterangan dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, seperti kata-kata putra Tuhan, hendaklah ditakwilkan dengan takwilan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang disepakati oleh para nabi. Karena kita semua tidak akan mendapatkan di antara perkataan para nabi yang bisa diartikan bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu Tuhan yang disembah. Kita juga tidak akan mendapatkan keterangan yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam mengajak manusia untuk menyembah dirinya dan ibunya, melainkan Nabi Isa alaihissalam mengajak manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan dengan ikhlas beribadah kepadanya. Nanti juga dilihat di surat Ali Imran ayatnya 79. Jadi jadilah kita ini guru-guru yang robbani, jadilah ayah ibu yang robbani, jadilah kita generasi yang robbani, yaitu generasi yang taat kepada Allah, taat kepada Islam, taat kepada nabi-nabinya, dan mentaati para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in, para kiai, para habaib, seluruh umat Islam. Ini adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada mulanya orang Yahudi beragama tauhid, kemudian terjadilah malapetaka bagi mereka, yaitu waktu mereka mengakui hukum apa saja yang ditetapkan pemimpin agama adalah sama kedudukannya dengan hukum yang datang dari Allah. Demikian juga orang-orang Nasrani menempuh jalan seperti orang Yahudi. Mereka menambahkan peleburan dosa dalam agamanya. Inilah yang menjadi problematik yang sangat membahayakan dalam masyarakat orang-orang Nasrani, sehingga timbul penjualan surat aflat atau surat penebusan dosa dari gereja. Dengan jalan itu mereka dapat mengumpulkan uang yang banyak. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan umat ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu timbullah gerakan yang menuntut perbaikan. Kelompok ini terkenal dengan istilah Protestan. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim bahwa ia berkata, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sedangkan di leherku terdapat kalung salib yang terbuat dari emas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, hai Adi, buanglah berhala itu dari lehermu. Saya pun mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau membaca surat At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi
Mereka menjadikan orang-orang alim, umat Yahudi dan rahib-rahib umat Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Surat At-Taubah ayat 31. Kemudian Adi berkata kepada beliau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Mereka itu tidak menyembah pendeta-pendeta. Kemudian Rasulullah bersabda, bukankah mereka menghalalkan dan mengharamkan bagi kamu, lalu kamu berpegang saja pada perkataan mereka? Kemudian Adi menjawab, betul. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, itu penyembahan terhadap pendeta-pendeta itu. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Orang Yahudi dan orang Nasrani menolak dan membangkang, dan mereka tetap pada pendiriannya, yaitu menyembah selain Allah dan mempercayai adanya Tuhan-Tuhan di samping Allah yang dijadikan perantara kepada Allah. Mereka taat pada ketentuan-ketentuan mereka, baik mengenai yang dihalalkan maupun yang diharamkan oleh pendeta-pendeta itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar orang muslim mengatakan kepada mereka bahwa kaum muslimin hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan hanya taat kepadanya semata-mata. Lihat nanti di surat Al-Ikhlas, surat ke-112 ayat 1 sampai ayat 4, dan juga di surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Dalam ayat ini terdapat sebuah ketentuan bahwa semua masalah yang berhubungan dengan ibadah atau dengan halal haram hanya ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang dijadikan pokok pegangan dalam menetapkannya, bukan pendeta, pemimpin, dan bukan pula pendapat ahli hukum yang kenamaan sekalipun. Sebab kalau demikian, tentulah hal itu akan menyebabkan adanya persekutuan dalam keesaan rububiyah dan penyimpangan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillahu walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innad dhalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan atau diridhoi Allah, dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan, dan sungguh orang-orang dolim itu akan mendapat adab yang sangat pedih. Surat Asy-Syu'ara ayat 21. Allah berfirman lagi, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba hadza halalu wa hadza haramun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa-apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram. Surat An-Nahl ayat 116. Adapun masalah yang tidak berkaitan langsung dengan akhirat dan ibadah, seperti urusan peradilan dan urusan politik, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kekuasaannya kepada manusia yang berilmu seperti ahlul hali wal aqdi, yaitu para ahli berbagai bidang dalam masyarakat. Maka apa yang ditetapkan mereka hendaklah ditaati selama tidak bertentangan dengan pokok-pokok agama. Ayat ini menjadi dasar dan pokok pegangan bagi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan umat-umatnya
untuk mengajak ahli kitab mempraktekkannya. Pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau mengajak mereka untuk masuk Islam seperti terdapat dalam surat beliau yang ditujukan kepada Heraklius dan Muqawqis dan Kisra Persia. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dapat mengkokohkan akidah kita, syariat kita, ibadah kita, muamalah kita, karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu dan berbagai macam ilmu, sehingga mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat yang diberikan Allah kepada kita, kita bisa menerangi diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini mudah-mudahan terhindar dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Mudah-mudahan didekatkan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa istri, suami, anak cucu kami, dan juga siswa-siswi kami, dan ampunkanlah ya Allah dosanya kedua orang tua kami, bapak ibu guru-guru kami, dan juga seluruh dosanya kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah yang maha rahman, ya Allah yang maha rahim, berikanlah kepada saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Allah, berikanlah kepada seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, para pecinta-pecinta Al-Quran di bumi, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, para presiden kami, para menteri kami, dan juga seluruh warga bumi ini. Ya Allah, turunkanlah kasih sayang-Mu dan ampunan-Mu kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.